Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai komunitas, materi lanjutan mata kuliah biologi. Pada pertemuan ini kita akan berbicara mulai dari apa itu komunitas. Komunitas merupakan asosiasi seluruh populasi pada habitat yang sama. Komunitas mempunyai keragaman, stabilitas, dan struktur trofik. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa komunitas itu adalah seluruh populasi pada habitat yang sama. Sedangkan populasi sebelumnya kita telah pelajari bahwa populasi adalah kumpulan dari spesies-spesies yang sama pada satu habitat, pada waktu dan ruang yang sama. Kemudian, keragaman itu apa? Keragaman adalah variasi spesies dalam satu komunitas. Nah, komponen keragaman terdiri dari kekayaan spesies atau species richness dan kelimpahan relatif atau relative abundance. Berikut adalah contoh dari komunitas. Yang pertama ada komunitas pertama yang terdiri dari 4 spesies. Spesies A, spesies B, C, dan D. Masing-masing spesies kelimpahan relatifnya yaitu 25 individu. Sementara pada komunitas B kekayaan spesiesnya sama, ada 4, A, B, C, dan D, tetapi kelimpahan relatifnya berbeda-beda, di mana spesies A terdiri dari 25 individu, B 10 individu, C 15, dan D 50 individu. Nah, kekayaan spesies dalam kedua komunitas yaitu sama, ada 4 spesies, baik komunitas 1 dan komunitas 2 itu ada A, B, C, D. A, B, C, dan D. Nah, sedangkan kelimpahannya relatif berbeda. Kalau yang ini 25, sementara yang ini 25, 10, 15, dan 20. Kemudian stabilitas itu apa? Stabilitas merupakan kemampuan komunitas untuk bertahan terhadap gangguan dan kembali ke komposisi awal. Nah, selanjutnya struktur trofik, hubungan makan dan memakan, makan dan dimakan berbagai spesies dalam komunitas. Sementara ada istilah lain yaitu niche atau relung ekologi, merupakan seluruh aktivitas untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan agar spesies tetap hidup. Selanjutnya, interaksi dalam komunitas terdiri dari predasi, kompetisi, dan simbiotik. Predasi atau pemangsaan, kita lihat satu-satu. Pemangsaan merupakan kejadian di mana organisme yang memakan organisme lain untuk keperluan hidupnya. Ada hewan yang dimangsa oleh hewan, ada tumbuhan yang dimangsa oleh hewan, atau hewan dimangsa oleh tumbuhan atau cendawan. Misalkan ada predator atau pemangsa, memanfaatkan inangnya atau mangsanya dengan cara teknik berburu. Sementara mangsanya untuk dapat bertahan, prey ini mangsa, dia akan menghindar untuk tetap bertahan hidup. Sementara predator akan memangsa untuk bertahan hidup. Jadi sebenarnya predator dan prey itu sama-sama mempertahankan kehidupannya, tapi caranya berbeda. Yang satu memangsa dan yang satu menghindar agar dia bisa tetap hidup. Kemudian ini ada kurva keseimbangan populasi predator dan mangsa. Ini ada mangsanya, ini ada predatornya. Jumlah predator biasanya lebih sedikit daripada jumlah mangsa, tapi yang sedikit ini bisa mengendalikan populasi mangsa yang lebih banyak. Karena satu predator biasanya memakan banyak mangsa, banyak jumlahnya. Satu ekor ular bisa memakan banyak tikus, contohnya. Nah, dinamikanya demikian, ketika predatornya meningkat, maka jumlah mangsanya akan menjadi sedikit. Ketika jumlah mangsanya sedikit, menurun, maka jumlah predatornya akan turut menurun juga, karena daya dukung lingkungan, dalam hal ini keberadaan mangsa, itu mempengaruhi populasi dari predator. Begitu pun yang terjadi pada Paramecium dan Didinium. Selanjutnya teknik menangkap dan menghindar. Sebelumnya kita berbicara menangkap itu berarti adalah yang dilakukan oleh si predator, sementara menghindar
adalah apa yang dilakukan oleh si mangsa atau prey. Ada istilah yang disebut dengan adaptasi anatomi, yaitu merupakan kemampuan lari dan memarasit. Terus ada kamuflase, ini sering kita dengar, yaitu merupakan kegiatan atau aktivitas tingkah laku behavior dari binatang, hewan, untuk tidak mudah terlihat. Nah, caranya bagaimana? Biasanya menyerupai bentuknya, menyerupai lingkungannya, atau warnanya menyerupai dengan lingkungannya. Terus kemudian ada mimikri. Artinya apa? Mimikri adalah memberi kesan berbahaya, beracun, dan tidak enak dimakan. Biasanya kalau teman-teman pernah lihat ada kupu-kupu yang sayapnya itu persis seperti mata burung. Nah, itu kesannya untuk menghindari mangsa, itu mimikri. Terus kemudian ada pengembangan indera khusus, misalkan ada penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Contohnya ini ada lalat. Yang mana lalat? Sebelah kiri. Yang ini. Tidak bersengat yang mirip dengan lebah bersengat. Ini lebah asli yang kanan. Bentuk mimikri di mana lalat terhindar dari predator. Jadi si lalat itu menyerupai bentuk lebah agar dia bisa terhindar dari predatornya, karena mungkin lebah itu bisa berbahaya ketimbang lalat. Kemudian ada katak pohon, Hyla aranicolor, berkamuflase dengan background granit. Jadi ini kelihatan kan, ini ada matanya, ini kataknya sebenarnya, warnanya mirip dengan tempat hidupnya. Nah, terus kemudian berbicara kompetisi. Kompetisi itu ada terbagi dua. Yang pertama ada intraspesifik, ada interspesifik. Kalau intraspesifik ada kesamaan kebutuhan sumber daya, kompetisinya kuat, atau contest competition, karena biasanya intraspesifik competition itu terjadi di dalam spesies, jadi antar spesies, dalam satu spesies terjadi kompetisi. Sementara interspesifik competition membagi sumber daya atau scramble competition antara spesies dengan spesies yang lain, satu spesies dengan spesies yang lain. Nah, selanjutnya ini contohnya kompetisi dua spesies paramecium pada makanan yang sama. Makanannya sama, spesiesnya berbeda. Kemampuan masing-masing paramecium ini berbeda. Ini interspecific competition. Sementara kalau misalkan yang intraspesifik, misalkan ini ada kompetisi antara si Paramecium aurelia, antara spesies ini. Nah, apa akibat dari kompetisi? Ya ini diantaranya ada 3. Pertama ada pembagian sumber daya, karena sumber daya yang sama harus dibagi-bagi dengan jumlah individu yang ada dalam populasi atau dalam komunitas. Terus kemudian ada migrasi. Gimana kompetisi bisa mengakibatkan migrasi? Karena individu yang merasa tidak bisa bertahan, maka daripada dia mati, maka dia akan bermigrasi, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah dari tempat yang tadinya banyak kompetisinya ke tempat yang sedikit kompetisinya, sehingga dia bisa bertahan. Nah, sementara kemudian kematian yang kala ini juga akibat kompetisi. Kalau misalkan dalam kompetisi itu terjadi perebutan makanan, individu akan bertahan dengan cara siapa yang kuat dia yang makan. The winner take all. Jadi yang menang ya dia yang akan memanfaatkan semuanya. Yang kalah ya selesai, mati gitu. Terus kemudian berbicara simbiotik. Simbiotik itu apa? Adalah interaksi antar dua atau lebih spesies. Satu spesies hidup di dalam atau di luar tubuh spesies lain. Jadi hubungan atau interaksi antara dua atau lebih dari 2 spesies dalam satu komunitas simbiotik. Terus kemudian bentuk-bentuk simbiotik itu ada apa saja? Pertama ada parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Kita lihat satu-satu. Parasitisme biasanya memarasit nih. Ukuran tubuh inang jauh lebih besar dari parasitnya. Inang itu adalah mangsanya. Jadi kalau parasitisme hubungan memarasit. Nah, si parasitnya itu ukurannya lebih kecil daripada inangnya. Misalkan ada parasit pada tanaman teh. Nah, ada kan tanaman tehnya gede, parasitnya itu
dia kecil-kecil, tumbuhan yang kecil juga. Inang dirugikan dan parasit mendapat keuntungan. Nah, ini kunci dari parasitisme itu. Inangnya dirugikan atau si mangsanya itu dirugikan, tapi parasitnya mendapat keuntungan. Itu kunci dari parasitisme. Nah, parasit tidak menyebabkan inang mati. Parasit tidak menyebabkan inang mati. Karena apa? Kalau inangnya mati, kemungkinan parasitnya juga mati. Jadi, parasit tidak menghendaki itu. Selama inangnya hidup, parasitnya bisa hidup. Nah, kalau parasitnya mati, kalau inangnya mati, ya parasitnya juga ikut mati. Nah, berarti tidak terjadi. Yang diharapkan itu dari parasitisme itu adalah parasitnya bertahan hidup begitu. Parasit dapat sebagai agen pengendali biologi dengan cara menghindari ledakan populasi serangga. Nah, ini biasanya ada juga kalau misalkan serangga itu punya parasit yang dapat hidup pada tubuh serangga, maka si parasit itu dapat dimanfaatkan sebagai agen pengendali biologi, karena si serangga hama misalkan dapat terganggu populasinya karena keberadaan si parasit. Terus kemudian ada simbiosis mutualisme. Mutualisme adalah interaksi yang menguntungkan kedua spesies, baik itu inangnya atau si parasitnya. Contohnya ada mikoriza atau cendawan, jamur yang hidup pada akar tanaman, atau semut dengan tanaman berbunga. Mikoriza itu gimana? Jadi dia membantu proses penyediaan unsur hara. Akar tanaman menyediakan media hidup bagi si mikoriza. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Semut dengan tanaman berbunga, ini juga salah satunya. Ini ada simbiosis semut dengan tanaman akasia. Ini ada saling bantu-membantu begitu. Kalau mutualisme ya mutual, bermutu, baik si inang ataupun si parasitnya. Terus kemudian ada simbiosis komensalisme, interaksi yang menguntungkan salah satu spesies dan spesies lain tidak rugi. Contohnya anggrek epifit. Nah, kalau interaksi komensalisme itu satu diuntungkan, yang satu ya baik-baik saja. Jadi misalkan ini contohnya anggrek. Tanaman anggrek itu dia sebenarnya parasit, tapi inangnya itu tidak dirugikan dengan keberadaan si anggrek itu. Nah, ini contohnya sih tipe interaksi netral. Apabila efek langsung pada spesies 1, efek langsung pada spesies 2. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada efeknya. Netral, nggak ada pengaruh sama sekali di antara satu dan yang lainnya. Terus kemudian yang komensalisme, ini tadi yang anggrek, yang satu diuntungkan, anggreknya bisa hidup misalkan. Nah, tanaman inangnya dia nggak merasa terganggu. Terus kemudian mutualisme, sama-sama menguntungkan, ini tandanya positif dua-duanya, baik pada spesies 1 maupun pada spesies 2. Terus kemudian kompetisi. Kalau kompetisi ini dua-duanya negatif. Predasi ini pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Parasitisme sama juga, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Selanjutnya kita berbicara mengenai suksesi. Suksesi merupakan perjalanan pergantian spesies menuju klimaks yang terjadi secara bertahap. Klimaks bisa tertunda jika ada gangguan pada komunitas, dapat pulih melalui mekanisme predasi, kompetisi, dan simbiotik tadi. Equilibrium itu merupakan klimaks perjalanan pergantian spesies. Ini ada contoh grafik jumlah spesies A, B, C, dan D, dan mungkin seterusnya sampai E sampai Z. Yang A itu adalah ini tumbuhan pionir atau tumbuhan yang pertama kali dia bisa tumbuh pada satu lingkungan. Akan digantikan dengan spesies B. Maksudnya apa? Spesies B ini muncul belakangan, C muncul setelah B, D muncul lagi setelah yang C. Jadi demikian seterusnya. Contohnya ini, setelah letusan Gunung Krakatau terjadi suksesi. Jadi kalau udah meletus itu kan biasanya magma yang keluar, tanahnya jadi misalkan orang bilang tanahnya menjadi subur. Nah, siapa yang bisa duluan tumbuh pada tanah vulkanik itu, maka suksesi pertama itu bisa dilihat spesies apa yang bisa tumbuh duluan. Terus kemudian akan akan berkembang terus sampai akhirnya si populasi bisa jadi komunitas,
bisa jadi ekosistem, dan seterusnya. Demikian